Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan, dan salam bela negara. Perkenalkan, saya Hendri Satriawan Palinggi dengan NIM 25101111026. Perkenalkan, nama saya Novel Chandra Wijaya dengan NIM 251111002. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan penerapan fungsi manajemen pada perusahaan sektor real dan sektor jasa. Untuk sektor real, kami mengambil pada PT Mayora. Dan untuk sektor jasa, kami mengambil dari PT Tiki. Selamat menyaksikan. UPN Veteran Jakarta berasal dari Akademi Pembangunan Nasional yang didirikan pada 7 Oktober 1959 oleh para veteran Republik Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional melalui pendidikan tinggi. Kampus ini kemudian berkembang menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional, Veteran, dan akhirnya menjadi UPN Veteran Jakarta. Setelah bertahun-tahun berstatus sebagai perguruan tinggi swasta, UPN Veteran Jakarta resmi menjadi perguruan tinggi negeri pada 2014 melalui Perpres nomor 120 tahun 2014. Hingga kini, UPN VJ dikenal sebagai kampus bela negara yang menanamkan nilai nasionalisme dan pengabdian bagi bangsa. Berikut adalah penerapan fungsi manajemen pada perusahaan PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk adalah salah satu fast-moving consumer goods companies. PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SUA, Top 100 Public List Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Products dari Majelis Ulama Indonesia, Best List Company dari Berita 1 Indonesia Corporate Secretary Award Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Yang pertama ada planning. Mayora menetapkan target produksi, strategi ekspansi pasar, serta pengembangan inovasi produk seperti biskuit, wafer, kopi, dan minuman siap saji. Yang kedua ada organizing. Perusahaan menata struktur kerja yang meliputi divisi produksi, R&D, quality control, supply chain, pemasaran, hingga distribusi nasional maupun internasional. Yang ketiga ada staffing. Rekrutmen tenaga kerja yang kompeten, program pelatihan rutin, dan pengembangan karir untuk memastikan SDM mampu mengikuti kebutuhan industri modern. Yang keempat, directing. Pimpinan yang memberikan arahan, motivasi, dan kebijakan operasional agar seluruh proses berjalan sesuai SOP dan visi perusahaan. 5. Ada coordinating, dilakukan dengan menyergikan aktivitas antar divisi, mulai dari produksi, logistik, pemasaran, hingga distributor, agar alur pasokan produk tetap stabil dan tepat waktu. Terakhir yang keenam ada controlling. Pengendalian diterapkan melalui pengawasan mutu berlapis, audit operasional, serta evaluasi penjualan untuk memastikan setiap produk Mayora memenuhi standar kualitas dan tetap kompetitif di pasar domestik maupun global. Selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen pada perusahaan jasa, yaitu Tiki. Tiki sendiri merupakan perusahaan jasa logistik terkemuka di Indonesia yang melayani kebutuhan pengiriman paket. Dengan pengalaman puluhan tahun, Tiki telah menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan yang membutuhkan layanan pengiriman cepat dengan harga terjangkau. Pertama ada planning. Perusahaan Tiki merencanakan tujuan strategis dan operasionalnya, seperti target pangsa pasar, pengembangan layanan baru, seperti same day service, dan efisiensi rute pengiriman. Ini melibatkan penetapan tujuan dan peramalan kebutuhan di masa depan untuk memastikan kelancaran operasional logistik. Yang kedua ada organizing. Tiki mengorganisir sumber daya manusia, keuangan, dan fisik seperti armada dan gudang ke dalam struktur yang efisien. Ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, seperti adanya General Manager Operasional, Sales Manager, dan Traffic Manager untuk memastikan setiap bagian bekerja secara terkoordinasi. 3. Ada staffing. Fungsi ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, penempatan, dan manajemen kinerja karyawan.
Tiki selalu memastikan stafnya, mulai dari kurir hingga manajemen senior, memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas secara profesional dan efektif. Yang keempat ada actuating. Manajemen Tiki memberikan arahan, motivasi, dan kepemimpinan kepada karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini termasuk mengkomunikasikan kebijakan baru, memastikan standar pelayanan dipatuhi, dan menggerakkan seluruh tim untuk bekerja optimal dalam pengiriman paket. Yang kelima ada coordinating. Dimana Tiki selalu memastikan semua departemen dan cabang Tiki bekerja secara sinkron. Dari penerimaan barang di agen, penimbangan, pengecekan, hingga pengiriman ke alamat tujuan. Hal ini untuk menghindari masalah seperti kesalahan pengiriman atau keterlambatan. Yang keenam ada controlling. Tiki melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja operasionalnya untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan standar kualitas. Hal ini melibatkan pemantauan sistem, track and trace untuk pelacakan barang, audit operasional, dan pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Oke, itu dia pemaparan dari kita berdua. Semoga pemaparan kita berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.